Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Timerlina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif SMP Negeri 3 Pasir Penyu. Aksi nyata ini didukung oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru hebat di SMP Negeri 3 Pasir Penyu, dimotivasi oleh Ibu Yanti Mulita NPD sebagai fasilitator dan Ibu Eva Devianti ST selaku pengajar praktik. Mari kita saksikan. Waalaikumsalam. Oh iya sih. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Esti Barlina selaku CGP angkatan 10 SMP Negeri 3 Pasir Penyu. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu penyuluh yang berkesempatan hadir di ruangan kelas 81 ini pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di ruangan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi lah itu, melengkapi acara PIP ini. Juga satu lagi ya Allah, juga dia ini selaku CGP yang akan beliau berikan nanti pada titiknya atau koordinator. Jadi itu Allah Ibu, terima kasih sebelumnya dari saya. Mudah-mudahan sampai Ibu ini selesai kita tetap mendengarkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dia Nasi ini memberi ilmu yang bermanfaat. Jalan-jalan membawa buah darah, manis rasanya tidak saat dimakan. Demi pendidikan nasional, budaya positif SMP Negeri 3, mari kita terapkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan ini, kita sama-sama sharing Bapak Ibu. Saya mendapatkan ilmu dari pendidikan yang diberikan oleh kementerian bersama Ibu fasilitator saya, Ibu Yanti Mulita NPD, dan Ibu pendamping saya adalah pengajar praktik belum hafal tentang apa itu profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu ya. Kepada Bapak Ibu mohon berdiri untuk kita menyanyikan sebuah lagu tentang profil pelajar Pancasila. Ini Pak tidak ada Pak masih belum ada Pak. Kenapa Pak? Bapak tetap mendampingi saya Pak. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, esa sangat mulia, berkebinekaan global, loyal mandiri, kreatif, dan kenalan diri. Sekali lagi Bapak Ibu, dan kita semangat dengan materi kita pada hari ini. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar diri. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, next. Untuk aksi nyata ini yang pertama adalah kebutuhan manusia. Yang kedua, posisi kontrol manusia.
yang ketiga restitusi segitiga. Next. Oke Bapak Ibu, ini ada kasus ya. Coba Bapak Ibu cermati dulu. Ibu Ambar adalah seorang guru wali kelas 8 SMP Harapan. Ibu Ambar mengalami kebingungan. Silakan Bu Elda, urusannya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu Ambar ini, langkah yang harus kita lakukan mungkin bisa kita panggil dulu doninya. Kita harus tahu akar masalahnya. Kita tanyai doninya dulu, kita gali dulu informasinya. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Nah, setelah kita tahu akar masalahnya, baru kita cari jalan penyelesaiannya. Saya rasa begitu, Bu. Luar biasa Bu Elda. Mari kita tepuk tangan untuk aplaus untuk Ibu Elda yang telah memberikan tanggapan. Atau ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Oh, Pak Ari. Ada Pak Ari? Ya Pak Ari. Bahwa kebutuhan manusia itu ada 5. Jadi kebutuhan manusia itu Pak sama dengan kebutuhan yang kita punya. Ya. Kita sama-sama manusia, anak kita pun manusia juga. Kemudian yang pertama bertahan hidup. Yang kedua merasa diterima atau kasih sayang, disebut dalam bahasa Inggris love and belonging. Kemudian yang ketiga kebutuhan kebebasan. Oke, next. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu atau survival itu adalah kebutuhan biologis. Dan sana pangan, papan, termasuk dengan keamanan, keselamatan itu harus terpenuhi pada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Nah, kebutuhan perasaan diterima. Kebutuhan perasaan diterima ini adalah kebutuhan yang terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja dan kelompok yang tergabung. Sehingga setiap peserta didik itu ingin dia dihargai, ya, diterima di dalam kelompoknya, karena guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Setiap murid mempunyai keunikan masing-masing. Nah, doni itu mempunyai keunikan Bapak Ibu. Jadi dia seperti itu karena dia tidak tersampaikan dia dengan kebutuhan bertahan hidupnya di rumah sehingga dilepaskannya di sekolah. Kemudian lanjut next. Nah, kemudian yang ketiga kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan untuk memilih, ya, yang mana yang keempat kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkan apabila kita pembelajaran di dalam kelas tidak ada rasa senang di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu, anak itu bosan dia. Nah, sini Glasser mengatakan menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar, yaitu sebagai guru kita jangan ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas. Ya, murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, ia ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka akan berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenanginya. Oke, next book. Kemudian yang kelima kebutuhan power. Kebutuhan power ini Bapak Ibu, setiap murid memiliki kebutuhan untuk mereka merasa berkompeten, menjadi terampil, diakui pencapaiannya dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat next book. Nah, kesimpulan dari kebutuhan dasar yaitu melalui percakapan dengan guru juga. Tadi Bu Elda dengan Pak Ari sudah menyampaikan kita harus mencari tahu apa penyebabnya tersebut. Perlu kita diskusikan, kita panggil dia untuk mencari bagaimana dia kok seperti itu. Jadi perlu kita letak hubungan verbal atau fisik, tapi kita fisik tidak karena sudah menjadi dilarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi hal kewajibannya apa Bapak Ibu? Di situ tanggung jawab. Jadi apabila dia tidak melaksanakan piket, disitulah kita akan
kasusnya kita panggil dia, hal kebajikan apa yang sudah melanggar? Tanggung jawab, Bu. Jadi itu bukan pelanggaran, bukan peraturan. Sanksi semata sama gurunya. Itu pun harus melalui pengawasan. Kemudian posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang mana disarankan untuk memilih murid memiliki sifat disiplin, yakni murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat identitasnya gagal. Ya, karena yang mana tuh? Oh, dampak posisi membuat merasa bersalah itu pertama membuat murid merasa bersalah, identitasnya gagal. Kemudian yang kedua, murid akan bergantung kepada satu orang. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir. Lanjut, dampak posisi pemantau atau monitor. Pertama, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Itu dampaknya. Kalau dapat posisi manajer, saya akan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu mau posisi yang mana? Ya, karena manajer itu bagus. Kita harus menghindari posisi menghukum dengan posisi merasa anak bersalah. Itu harus kita hindari. Jadi yang tiga ini boleh kita lakukan Bapak Ibu. Itu saya Pak. Saya akan tulis dampaknya Pak dari posisi manajer. Saya akan tulis memberikan pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya. Ya itu apa tuh Pak? Itu kunci kemarin mau buat laporannya Pak. Gue itu saya. Ya. Oke, next. Nah, kesimpulan daripada 5 posisi kontrol itu adalah setelah mempelajari dan mengamati kelima posisi kontrol itu, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ternyata posisi positif yang berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Oke, next. Nah, kalau kita ingin posisi manajer Bapak Ibu, kalau ada kasus seperti Doni tadi memaksa, ciri-ciri restitusi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, restitusi itu bukanlah modus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk melihat ke dalam diri. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini saya kemarin menyelesaikan kasus tentang Masrul membawa pakai sendal kemarin Bu. Mari saya selesaikan. Ternyata dia menyadari akan kesalahannya. Mudah-mudahan dia menjadi anak yang sukses ke depannya. Itu saya harapkan kepada Masrul. Dia bersalaman setelah menyelesaikan masalah tersebut. Dia mau minta maaf kepada saya dan Bu Umi juga. Sebenarnya sudah dikembalikan. Lanjut Bu, ini Dwi kemarin dia anak baik sebetulnya Bapak Ibu. Ternyata dia terpengaruh dengan temannya. Ya, kemudian dia menyadari akan kesalahannya, dia cabut pada hari Sabtu kemarin pelajaran siapa tadi? Bu Umi juga cabut Bu Dwi-nya. Maka saya cari tahu apa penyebabnya. Ternyata dia ikut temannya. Terus dia tidak nyaman di kelas. Saya sampaikan kepada anak tersebut. Saya selalu perhatikannya. Kamu gimana kamu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua, sehingga dapat menunjukkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini dan mampu membentuk insan yang berkarakter sesuai profil pelajaran Pancasila. Oke, tepuk tangan semuanya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan saya hari ini. Oke Bu, sekarang kita Bapak Ibu guru, Bapak Ibu ingin apa yang akan ditambah untuk sekolah kita dan akan kita laksanakan Bapak Ibu. Ya, nanti ditempel aja di situ Pak.
Bu Yuni ada sepeda Bu Yuni. Kita budaya positif ini gini Bapak Ibu. Budaya positif ini kan seperti bersalaman, kita menunggu anak di gerbang dengan 5S itu Bapak Ibu. Terus kita membaca ayat-ayat pendek setiap hari Pak. Nah, terima kasih Pak Ari. Agak itu dia. Pinjam udah penanya nggak apa-apa ya. Ada namanya ya. Saya ada konsentrasi saya buyar nih Pak. Dua cabang berapa? Menguji mati di rumah ya Bu. Apa nyontoh lah nyontek. Tambah ya Pak ya untuk untuk dilaksanakan di sekolah kita. Namanya Bu? Pakai nama. Nah, ya pakai nama Bapak Ibu nggak apa-apa. Ya nggak pakai nama nggak apa-apa juga. Karena ini yang penting isi ya Bu ya. ya Pak, yang penting isi. Bapak Ibu silakan dicicipi, ada sedikit konsumsi ya Bapak Ibu. Sudah semua Bapak Ibu? Oke, tunjukkan ya Bu ya. Oke, sekarang kita mulai dari Pak Ari ya. Pak Ari menyampaikan budaya hidupnya. Ya, Pak Ari ini Pak untuk menjaga Siswa dulu. Iya. Kita aja. Iya, siswa juga gitu Bapak Ibu. Masih menjaga hubungan ya Pak Ari ya. Yang ketiga, kepedulian guru-guru dalam mengawasi kegiatan yaitu pertama, sholat berjamaah. Yang kedua, kegiatan apa nih Pak? Kegiatan senam. Belum dilakukan semua. Semuanya sebagian ya. Oke, lanjut. Budaya musik yang pertama, perhatian berpakaian mulai masuk sekolah sampai pulang sekolah. Yang kedua, meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kewajibannya apa? Tanggung jawab. Itu Bapak Ibu. Sholat berjamaah. Berarti itu kalau kewajibannya apa? Disiplin. Ya Pak. Kemudian lanjut, yang pertama kita ada nama membantu mengawasi siswa dalam mengatur sholat. Kepada Bapak Ibu yang telah memberikan budaya positif ya. Ya Pak. Ya, budaya positif yang telah dituliskan di secari kertas dan sudah kita baca bersama. Jasa yang Ibu tulis di Bapak Ibu Yang telah mendengarkan atau kita berbagi ilmu saling berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan sekolah kita ke depannya. Semoga di tahun ajaran baru kita akan melaksanakan perubahan ini bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Demikianlah tugas saya sudah selesai hari ini. Mari kita makan bersama Bapak Ibu sambil mendengarkan video yang 5 posisi kontrol ini Pak. Silakan Bu Asda dikasih konsumsi.
Ibu Eti. Karena itu kan posisi umumnya dalam sekolah ya. Artinya kan kita tanya dulu kenapa alasan dia terlambat dan satu dia ada Nggak gitu Bu, nggak boleh langsung kita tidak boleh kita langsung marah. Tidak boleh seharusnya kita tanya dulu apa alasan dia. Jadi itu salah ya Bu ya? Salah tuh. Itu hasil desiminasi daripada aksi nyata menurut 1.4 semoga bermanfaat dan kita akan menerapkan budaya positif dan Bapak Kepala Sekolah tadi menanggapi budaya positif yang akan kita laksanakan ke depannya untuk kemajuan sekolah dan program sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pada hari ini telah bergabung dan saling kita berkolaborasi tentang ilmu yang telah saya berikan, saya dapatkan dari BGP. Saya sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan Bapak Ibu, tapi saya dengan ilmu yang diberikan dari program pendidikan itu tak mungkin saya yang punya sendiri, harus saling berbagi. Nah, semoga kedepannya kita dapat mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi dan berakhlak mulia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata diseminasi yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf baik dalam penyajian ataupun paparan yang saya sajikan tidak sempurna. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan diri saya tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.